round in my hometown. Gila, suara gue bagus banget. Parah. Ya udah sih, kalau mau mulai ngobrol. Enak ada pembukaannya apa nggak ada pembukaannya? Biasanya kamu kalau ngobrol ada pembukaannya gitu, grogi nggak sih? Dia aja. Kalau di podcastmu gimana pembukaan? Bukan ya kayak basa-basi gitu loh. Tapi Contoh, emang contoh. gak nyambung sama Tema. Gak nyambung sama tema. Contoh. Contohnya kayak, aduh minggu ini lagi hektik banget. Ya curhat tentang dia sendiri. Kayak cerita di sini. Aduh, minggu ini lagi hektik banget. Kembali lagi bersama saya. Tapi bisa kayak gitu, bisa. Bisa ya. Ya kan emang bebas. Bebas. Oke, sekarang adalah bulan yang penuh berkah. Jadi kita mendatangkan tamu yang penuh keberkahan. Amin. Jadi di sini kita sedang bersama Chris Handaru ya. Hai. Biasa dipanggil Chris. Chris. Chris Handaru tuh artinya apa sih? Ini out of topic sih. Oke. Tapi penasaran. Sebenarnya kalau dari cerita bokap ya, kalau misalnya krisander itu terinspirasi dari bunga krisan sebenarnya. Oh, krisan, oke. Iya, tapi karena nggak tahu kali ya, pengen cari yang unik aja. Terus ya udah dinamain krisander. Berarti bokap lu anti mainstream ya? Lumayan. Itu waktu itu gue nggak dinamain sampai entah seminggu atau 2 minggu gitu. Karena emang nyari nama yang unik. Oh, lebih gitu. ke nggak prepare sih ya kayaknya. Kayaknya sih. Enggak, tapi kayak kakek gue kan udah ngasih opsi tuh. Tapi emang nggak diterima sama bokap karena bokap kayak ngerasa kok namanya biasa aja gitu. Dia kayaknya. pengen yang unik. Iya. Dan emang kayaknya lumayan sih ya, lumayan jarang. Iya, lumayan jarang. Ya baru ketemu nih orang namanya Chris Handaru. Nama panjangnya Chris Handaru? Cuman segitu. Chris Handaru doang, lebih unik lagi. Oke. Thank you. Sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya kuliah aja sih. Terus sekarang lagi KKN. Oh, lagi KKN. Semester akhir berarti ya. Iya, mau nyusun juga. Nyusun apa nih? Masa depan? Masa depan, salah satunya dengan skripsi. Oke. Gitu. Kuliah di boleh disebutin nggak sih kampusnya? Boleh. Saya sangat bangga dengan kampus saya. Oke. Kuliah di mana, Mbak Krisan? Di Unsur ya. Unsur. Alhamdulillah. Jurusan? Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Itu belajarnya apa sih? Sumber daya perairan? Banyak macam-macam karena kan Bikin kalau empang gitu. bisa, serius bisa. Karena kan manajemen itu lebih luas ya. Kalau misalnya pernah dengar misal ilmu kelautan itu kan hanya sebatas ya udah laut sama payau gitu. Kalau kayak jurusan gue itu semuanya. Mau di darat, di laut maksudnya. Segala air gitu ya. Berhubungan dengan perairan itu masuk. Gitu. Jadi emang rada capek ya kuliah di MSP. Oke. Air kehidupan termasuk nggak? Karena hari ini kita disponsori oleh Ekskulenta, air kehidupan. Oh ini salah. Ini juga nggak apa-apa. Oh iya. Semuanya ini sponsor. Oh iya. Siap. Walaupun beli sendiri. Oke, jadi hari ini kita bakalan ngobrolin pengalaman sih, pengalaman ya mungkin pengalaman kita berdua juga bisa tentang hubungan gitu. Sekarang lagi menjalin hubungan? Lagi. Tapi nggak apa-apa nih kita ngobrolin nyaman, aman ya? Aman. Dia lebih peduli apa enggak sih? Aman insya Allah ya. Marahan dikit gimana sih? Paling. Oh, pemarah. Enggak sih. Takut nonton. Kira-kira kamu nyaman nggak membicarakan hubungan yang sekarang? Oh, yang sekarang nyaman-nyaman aja sih. Kalau nggak nyaman ya experience kamu yang masa lalu aja. Nggak usah yang Oh ya jelas dong kalau misalnya ngomongin apa dulu ya nyaman-nyaman aja. Pengalaman yang masa lalu aja kayaknya ya. Kayaknya emang lebih tepatnya masa lalu aja nggak sih? Ya, boleh. Kalau yang sekarang kebongkar dong. Emang ada apa? Enggak, bercanda. Sama yang sekarang. Aduh, mau minum dulu haus. Kenapa harus terbongkar? Enggak, bercanda.
Bercanda. Ya kalau yang masa lalu, Apa? pertama kali pacaran serius kapan? Serius loh, bukan yang kayak cinta monyet gitu. Iya, yang mungkin kita mikir gitu ya, maksudnya hubungan tuh emang bener-bener dijalani dua arah dan segala macam. SMA sih kayaknya. SMA udah serius? Iya, karena pasangannya membawa kita untuk serius. Lebih tua? Tua, selalu lebih tua. Dari zaman SD pasti lebih tua. Udah dari zaman SD pacaran? Gila. Berarti gue udah pacaran SD kayaknya. Aku SD nggak pacaran. Iya. Cuman dari tadi gila. iya, beda. Gila perjaka SD. Waduh. Aduh, serem. Itu SMA ya? SMA. Lebih tua berapa tahun? Masih satu SMA atau dia kuliah? Aduh, lupa sih karena Berarti banyak dong kalau lupa. lumayan. Oke. Berapa hubungan yang pernah dijalin? Lupa. Dan fun fact, gue pernah ngelis nama mantan gue dari pertama sampai terakhir, berarti gue ngelis tuh terakhir SMA. Ya udah, pernah di list dan lupa sekarang. Totalnya berapa? Lupa. Di atas 10? Di atas 20? Enggak, di atas 10, di atas 10. Nggak nyampe 20. Enggak sih. Itu pas SMA. Kan sekarang udah kuliah nih. Ya bisa ditakar sendiri lah, ditebak aja ntar di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang nonton. Komen ya. Kasarannya setahun sekali. Enggak, kayaknya setahun lebih dari sekali deh. Iya nggak? Dulu tuh pacaran tuh cuma 1 bulan 2 bulan. Gitu. Ya emang gini loh, kenapa bisa pacaran juga si cowoknya maksa pengen punya status, sedangkan gue sendiri kan tipikal orang yang nggak mau terkekang loh. Oke. Jadi gue mikir kayak ngapain sih punya status, cuman karena gue ngehargain si perjuangan si cowok kan, pengen punya status segala macam, kayaknya gue mikir ya udahlah terima-terima aja gitu. Toh juga biasa aja, nggak serius gitu. Kenapa menurut lo status itu mengekang? Pengalaman sih, kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena rata-rata kalau udah pacaran ya lebih ngerasa punya hak gitu loh. Ya udah diatur-atur, ditanyain, ya lo nggak sebebas itu. Walaupun saat gue sadari sekarang nggak semua cowok kayak gitu, tapi rata-rata ya namanya juga masih bocah nggak sih, kayak ngerasa, gue pacaran, gue punya pacar dan gue ada hak nih buat ngatur-ngatur pacar gue gitu. Ya dulu gue mikirnya kayak gitu, jadi ya udah. Emang nggak pernah ketemu cowok yang nggak suka ngatur-ngatur? Pernah ketemu, tapi ujung-ujungnya ya nggak sengebebasin itu juga. Emang lu pengen sebebas apa gitu di sebuah hubungan lu? Sebenarnya bukan masalah bebas sih, masalah kepercayaan aja. Kadang tuh gue kayak nyaman kalau sebenarnya tuh gue benar-benar jaga hati nih, main sama seseorang gue sebatas main, tapi nggak dipercaya atau dicurigain, itu gue bad mood gitu loh. Tapi kepercayaan itu kan naik turun ya, maksudnya ada sebab dan akibat kenapa kita bisa percaya dan kenapa kita nggak bisa percaya. Lu pernah nggak sih mikir kenapa sih gue nggak dipercaya gitu? Pernah. Sekarang maksudnya sekarang gue baru mikir itu. Dulu gue kan egois, kayak ya lo nggak percaya ke gue, ngapain kita punya hubungan gitu. Seegois itu loh gue. Tapi pas gue pikir-pikir sekarang dengan berbagai macam insight yang udah gue dapet, ya nggak semudah itu loh buat percaya sebenarnya. Entah mungkin dari dia pernah ada trust issue, dibohongin sama mantan-mantannya, ataupun kayak ya udah feeling segala macam. Dan gue jadi lebih dewasa lah sekarang, kalau misalnya pasangan gue mulai mempertanyakan atau bawel segala macam, ya nggak ada hal yang tanpa alasan gitu loh. Entah internal dia atau emang ya udah gitu. Kalau lu sendiri pernah nggak kepercayaan lu tuh tercederai gitu? Lu udah percaya sama orang? Pernah, pasti pernah sih kalau menurut gue. Cuman ya udah, gimana lagi? Selain ikhlas kan. Ada nggak satu momen yang menurut lu
kepercayaan lu tuh paling tercederai gitu, yang paling membekas? Enggak sih, standar. Gue tipikal orang yang mudah melupakan. Berarti kalau sekali udah nggak bisa dipercaya lu cabut gitu atau gimana? Tergantung, kalau gue masih sayang gue masih pertahankan. Misal kalau konteksnya hubungan ya, misal gue dibohongin, kalau gue masih sayang ya lah gue lanjut aja. Cuman kalau misalnya gue juga emang udah nggak suka sama dia, ya udah cabut. Sayang kan bahasa yang sulit ya kalau menurut gue. Menurut lu sendiri tuh sayang tuh apa sih? Bisa lu ngomong gue masih sayang nih? Saat gak mau kehilangan sih, dan misalnya gak mau kehilangan terus kita tuh ikhlas aja. Nggak mau kehilangan dan kita tuh ikhlas. Contoh deh. Gue sayang sama seseorang nih. Sama gue misal sama lo, gue sayang sama lo, ya gue akan mencurahkan perhatian gue ke lo. Mungkin itu ngasih makan, atau maksudnya ngasih makanan gitu, nganterin, atau kayak masih nanyain kabar segala macem, tanpa gue tuh nerima itu juga dari lo. Berarti lebih kayak gue nggak berharap ada balasan dari lo gitu. Oke. Gitu. Tapi kan semua orang pasti berharapnya berbalas gak sih? Oke. Nah gitu. Tapi kalau menurut gue sayang yang beneran sih kayak gitu sih. Yang ya udah lo ikhlas aja ngelakuin itu. Lo pernah di tahap itu? Pernah. Pernah di tahap bukan itu nggak? Pernah juga. Nah, sampai titik apa lo bisa mendefinisikan sayang tuh nggak harus berbalas? Momennya tuh apa? Momennya? Ya saat apa ya? Ya bingung sih kalau misalnya. Dari pengalaman lo aja, maksudnya gue pernah sayang sama orang nih, ternyata dia gini, gue jadi sadar gitu. Lo ada nggak? Gue jadi sadar kalau itu tuh ternyata bukti sayang gue ke dia. Ya udah, gue perhatian, gue masih suka balesin chat dia, ataupun gue sadar nih dia pasti bakal nyakitin, tapi ya gue masih mau. Berarti nggak cuman sekali doang disakitin ya? Sama si orang itu misal. Ya bisa jadi sekali disakitin tapi yang fatal misalnya, bisa kayak gitu kan. Jadi ya udah. Pernah nggak gitu. Satu orang tapi disakitin berkali-kali? Disakitinnya bisa macam-macam kan? Enggak sih. Nggak pernah? Jarang. Berarti jarang apa nggak pernah nih? Beda nih. Jarang. Berarti pernah? Pernah. Itu gimana? Ya disakitinnya. Ceritanya misal dari awal lu berhubungan sama dia, lu kenal di mana? Temen apa gitu? Temen nongkrong sih. Tadinya dibawa temen gue kan. Terus ya udah, gue ternyata sesayang itu. Gue kira tuh bercanda. Orang-orangnya juga kan suka bercanda gitu loh. Ternyata dia pas berhubungan sama gue cocok banget gue ngerasanya. Kayak dia bisa ngertiin gue tanpa gue pun harus cerita panjang lebar tentang apa yang gue mau gitu. Dan emang gue nya juga mungkin interest sih. Kalau menurut gue di suatu hubungan juga penting rasa interest tuh. Itu bakal menentukan lo tuh mau kayak gimana sama tuh orang. Sayang tuh bisa gimana ya? Sayang itu bisa terbentuk saat kita juga emang ada interest ke seseorang itu gitu. Pasti dong. Ya kan? Tapi gimana ceritanya lo bisa dimengerti sama orang kalau misalnya lo nggak banyak cerita? Kan kalau misalnya ada rasa interest kan dia pasti nyari-nyari tahu dong tentang kita, entah ngelihat habit kita, ya intinya meneliti lah, bisa nanya ke teman-teman gue kan segala macem. Menurut gue gitu ya, pada akhirnya kan komunikasi juga penting ya. Tapi dibalik semua itu menurut gue saat sama dia, gue tuh udah ditreat dengan baik tanpa gue tuh harus mendikte dia tuh harus kayak gimana gitu. Sama dia disakitin nggak? Disakitin, tapi akhirnya kayak gimana? Selingkuh. Dianya. Oke. Selingkuh. Dan emang feeling gue kuat sih saat itu. Ini gue ceritain. Kalau lu nyaman buat ceritain aja. Ya udah ya. Ceritain aja kali ya. Boleh. Kita mah santuy. Ceritain aja karena udah santai juga sih sama mantan gue juga itu.
Ya kalau dia ngerasa sih, tapi iya siapa tahu dari lu doang. Iya, siapa tahu gue doang kan sepihak. Jadi ini sih gue terlucu, terkesel, tapi gue ngerasa kalau ternyata feeling seseorang tuh bisa beneran kuat gitu. Ceritanya gue kan lagi chatan pertamanya, cuman entah kenapa malam itu tuh gue bener-bener kayak gimana ya, hati gue tuh gak tenang gitu ke dia. Ini kok balas chat lama pertama tuh kayak gitu, terus juga kok kayak gue nggak puas dengan jawaban chat dia. Padahal chattingnya cuman kayak lagi apa, ngapain. Standar lah ya. Standar, tapi kok kayaknya aneh gitu loh jawabannya. Seolah-olah berbohong gitu loh si jawaban itu. Terus akhirnya pas menjelang dini hari, gue kan emang suka begadang gitu kan. Lama banget gak balas chat. Terus kata gue lagi ngapain sih? Gue chat segala macem. Terus di selang itu dia bikin story cewek. Terus ulang tahun gitu loh, kayak ngucapin ulang tahun ke seorang, tapi kata-katanya tuh ibu negara. Nah di situ gue tuh kayak bales tuh ke dia kayak, ih lucu banget sih ibu negaranya, gue bilang kayak gitu. Ya bercanda, maksudnya bercanda kesel lah gitu. Tapi dia nggak gubris segala macem. Ya gue makin menjadi-jadi dong. Kayak ini kenapa ya nih orang malam ini gitu. Terus habis itu subuh-subuh gue pesen Gojek ke kontrakan dia. Gue udah nggak mikirin rasa takut Gojeknya itu gimana ya, ngelakuin kriminal ke gue segala macem gitu. Gue udah nggak mikirin itu karena gue nggak tenang lah gitu. Gue akhirnya pesen, datang ke kontrakan dia. Kebetulan kan gue emang sering ke kontrakan dia dan gue udah tahu celah masuknya gimana lah gitu. Pintu depan dikunci, anak-anak udah pada tidur. Gue masuk lewat samping dan kebetulan emang gak dikunci. Masuk, gue diem dulu depan pintu dia, ternyata pintunya kebuka dan emang harus ketemu kali ya. Loudspeaker juga teleponannya dan sama cewek. Cewek yang si tadi bikin story itu? Bukan, beda lagi. Fuckboy abis. Emang. Emang. Terus lu langsung temuin dia? Ya gue langsung kayak, oh ini yang namanya sensor lah ya namanya gitu. Dia tuh alasan gue teleponan sama sahabat cowoknya. Gitu. Oke. Dia tuh belum matiin teleponnya juga biar si ceweknya denger sekalian, kalian nggak tahu sih gue gitu. Akhirnya ya udah, gue nangis sih. Maksudnya gue nangis tuh dalam artian nangis kesel sama bangga sebenarnya, bangga sama feeling gue. Kok feeling gue bagus banget, bisa beneran ketemu loh, gitu. Ya udah, akhirnya ribut tuh di kontrakan, enggak? Lebih ke gue nangis, gue nggak bisa ribut karena gue juga sayang posisinya kan, gitu loh. Gue kecewa sih sama dia, lebih tepatnya. Ya dia minta maaf, sebenarnya gue nggak mau maafin, cuman karena gue ngerasa aduh gue masih sayang juga sih, ya udah gue maafin akhirnya. Yang bikin lu sayang apaan? Udah disakitin kayak gitu? Yang bikin gue sayang karena dia nge-treat gue tuh gimana ya, ya sebagai bener-bener cewek dia gitu. Gimana? Sebelum itu maksud gue kayak ya dia bucin lah, kalau bahasa sekarang kan bucin ya, kalau kayak gitu bucin. Kemana-mana bareng. Kemana-mana bareng bener. Terus tanpa harus diminta sama gue, tiba-tiba apa namanya kayak gojekin makanan segala macam kalau misalnya lagi nggak bisa ketemu. Terus ngakuin ke temen-temennya kalau gue tuh pacarnya, karena dia tuh gini loh. Temen gue tuh udah kasih gimana ya, kasih advice lah ke gue kalau misalnya dia tuh emang player gitu. Gue tuh udah dikasih peringatan di awal kalau misalnya hati-hati. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saat gue menjalin hubungan sama dia, kok dia ngerasa ke gue tuh spesial banget gitu. Sampai gue tuh dikenalin sama teman-temannya, dan gue kan jadi ngerasa cowok gue bangga loh punya gue. Jadi gue makin ngerasa sayang lah gitu. Gak
nggak ditutup-tutupin gitu. Sedangkan kan image dia tuh player dan emang dia tuh jarang banget. Kan dia yang nutupin ke kamu berarti. Enggak, maksud gue kayak dia tuh jarang banget ngepost cewek atau dia tuh ngenalin cewek yang satu tok nih pacar gue gitu. Ya karena dia nggak pernah pacaran serius gitu tadinya, mungkin ya, nggak tahu sih. Berarti kamu stalking dulu tuh sebelum sama kamu atau gimana? Stalking dia? Sampai kamu tahu kalau dia tuh sebelumnya nggak pernah loh mamerin pacar gitu-gitu. Karena ya dari temennya sih, nggak stalking secara langsung, dengerin cerita teman-temannya gitu. Oke. Teman-teman yang suportif. Iya sih kayaknya ya. Nggak tahu malah jadi ingat-ingat lagi, itu sebel deh. Nggak apa-apa. Nggak sebel kok, biasa aja. Ya ada sisi positifnya sih, bagusnya sih dia. Iya. Bucin itu ternyata bukan sesuatu hal yang bukan takaran yang pasti buat dia sayang sama kita lah, enggak. Iya, tapi iya sih. Karena kan gini loh, bucin tuh gimana ya? Kadang kan orang cara menyampaikan rasa cintanya berbeda-beda. Mungkin ada yang kayak gitu, senangnya quality time. Ya kan kalau bagi cewek itu kan bucin ya. Padahal kan emang love language-nya aja kayak gitu. Tidak menutup kemungkinan dia bisa selingkuh apa enggak. Oke. Gitu. Apalagi anaknya misalnya quality time, otomatis kan kayak bisa bagi-bagi waktu nggak sih? Lebih bisa bagi-bagi waktu. Mungkin. Ya bisa sih, kalau menurut gue. Kenapa gue bisa bilang gitu, kan dia quality time tuh. Ya pasti dia nge-treat pasangan dia saat itu, ya sebegitunya banget. Oke. Sepakat. Aku sih tetap nggak sepakat. Kenapa? Kalau aku sepakat. Kenapa? Gini. Ya udah Mas dulu. Kenapa? Boleh. Apa namanya? Artinya dia itu berusaha mendapatkan cintanya kamu ya. Terlepas kita kan nggak tahu isi hatinya. Iya, benar. Ada effortnya gitu. Dulu aku pun seperti itu. Maksudnya nggak persis kayak kamu gitu. Iya. Jadi mungkin bisa jadi dia itu penasaran sama kamu. Bener, pasti itu pasti. Dapetin kamu. Terus akhirnya, tahu nih celahnya gitu. Iya. Nggak apa-apa gue kayak gini, ngalahin dengan bucin gitu pengennya. Tapi tetap aja, karena hatinya player ya harus bermain. Iya, setuju. Bisa jadi seperti itu. Tapi setuju sih, emang kayak gitu. Nah tapi ada ininya juga, ada masukan buat yang belum punya pacar gitu. Bisa jadi ini kan tipsnya gitu. Iya. Cobalah mengerti target kamu gitu. Memberi makan ego target kamu. Egonya dia apa? Itu yang dikasih. Tapi bener iya loh. Iya, ego lu berarti di quality time. Iya. Perhatian. Tapi lu nggak menuntut. Jarang sih. Tapi gini, intinya tips juga ya buat yang nonton. Kalau misal nge-treat cewek itu dari awal tuh lo harus konsisten sampai akhir. Jangan tuh di awal doang, misal lo ngasih waktu lo semuanya ke dia. Ujung-ujungnya dia juga bakal nuntut dan lo yang ribet sendiri gitu. Gimana? Misal nih, lo nge-treat gue, di awal tuh lo anterin gue, segala macem. Katakanlah antar jemput. Nah, ntar misalnya udah berhubungan, berapa bulan, lo jadi hilang-hilangan, susah nganter jemput segala macem, ya itu jadi pertanyaan dong. Apakah ada wanita lain, apakah lo udah gak sayang sama gue, bla bla bla, dan segala macamnya itu. Jadi adalah permintaan, ada demanding lo dari ceweknya, gitu, dan lo jadi kesal sendiri dong, selalu minta gitu, karena lo misalnya lagi gamut, sebenarnya lo bukan nggak mau nganterin dia tapi lagi gamut segala macem, akhirnya kan itu buat masalah gitu. Tapi si cewek itu tuh nggak salah juga, karena ya lo treat dia dari awal gitu. Makanya kalau lo nggak sanggup kayak gitu, nggak usah terlalu jor-joran lah gitu di awal.
kayak biasa aja. Biasa aja, diri lo Jadi apa lo adanya. apa adanya. Karena akan timbul pertanyaan saat lo berubah gitu. Kalau misalnya jadi diri kita apa adanya bakalan ada pertanyaan juga nggak sih kayak mana usaha lo? Gini loh, beda dong antara diri lo apa adanya dan effort lo tuh beda. Itu Gimana harus tuh? dibedakan gitu. Gimana bedanya? Ya lo tetap menjadi diri lo apa adanya, tapi ya bok PDKT masa nggak ada gimana ya, greget-gregetnya lo. Maksudnya lo pasti tahu dong target lo kayak gimana, harus lo treat kayak gimana. Ya tapi dengan diri lo yang seperti itu. Iya, bahasa gampangnya deh. Aduh, Gua gimana nggak ya? suka antar jemput. Gua mageran, gue Iya, sukanya iya. main game. Tapi gue pengen dapetin itu cewek. Gimana dong? Kalau gue jadi diri gue sendiri ya gue nggak akan ada effortnya dong. Maksudnya itu kalau buat gue ya wajar ketika lo pengen sesuatu terus lo effort lo udah dapet ya lo bisa jadi diri lo sendiri karena lo berharap dia bakalan ngerti gue tuh kayak gini gitu. Iya nggak sih? Iya sih, tapi kalau menurut gue ya kalau cewek lo ternyata sukanya diantar jemput lo nya nggak mau berubah juga, ya nggak bakal dapet, nggak ada titik temunya dong. Kenapa harus berubah? Katanya kan harus jadi diri sendiri. Iya, maksud gue berarti itu cewek nggak bisa sama lo karena nggak cocok gitu loh. Kalau menurut gue ya, kalau misalnya mau cari jalan gampangnya, kecuali lo emang maksa ya berarti lo harus effort dong. Balik lagi ke situ pada intinya. Kalau lo emang pengen menjadi diri lo apa adanya ya lo harus mencari pasangan yang memang bakal bisa nerima lo juga gitu. Oke. Kecuali lo emang suka tantangan ya baru lo berubah gitu, ataupun lo kasih effort dikit lah gitu. Oke. Gitu. Kenapa kamu nggak sepakat kenapa ya baik tadi? Enggak. Apa udah? Belum sih. Maksudnya udah terjawab gitu apa belum? Apa kurang nendang nih jawaban gue? Nggak sepakat dengan apa kebucinan gitu. Ya kalau kebucinan mah sepakat-sepakat aja. Cuman effort kita di awal terus kemudian kita kayaknya itu bakalan terjadi kapanpun dan dimanapun gitu. Nggak mungkin ada orang yang stuck dia bakalan di situ terus tapi dia pasti akan berubah apapun itu. Iya sih, benar. Iya. Tapi kan nggak semuanya. Apanya? Ada hal-hal doang yang ya maksud gue konteks apa adanya itu sifat lo gitu. Sifat lo ya kalau usaha kan udah beda nggak sih jatohnya. Itu udah satu bidang lain dan bidang lain gitu. Ya mungkin untuk usaha di awal pendekatan mungkin ada effort yang lebih gitu. Cuman setelah itu juga jangan terlalu berlebihan iya, juga. maksud gue itu kayak masalah kayak gitu. Kalau terlalu berlebihan nanti jadi salah satu pasangannya yang diperlakukan dengan baik itu jadi ya kasarnya kebiasaan terlalu manja gitu. Oke. Manjaan gitu. Ya orang yang manja kan biasanya tahu-tahu nggak dimanja kan pikirannya udah macem-macem. Salah satu Bener. efek buruknya. Tapi itu pengalaman pribadi gue juga. Gue tuh tadinya independen banget sebelum ketemu dia. Tapi saat dia nge-treat segalanya diantar sama dia, makan sama dia segala macem, saat dia gak bisa ya gue bete banget. Padahal dulu gue bisa ngelakuin itu sendiri. Kamu merasa jadi gak spesial lagi ya? Nah itu, padahal ya dia gara-gara mager doang, bukan gara-gara ada yang lain. Mungkin, tahu itu mungkin ya. Cuman maksudnya seenggaknya kan jadi mikir macem-macem. Padahal mungkin di dalam hatinya ya cuman mager doang gitu. Ya jangan sampai lu tuh merubah sifat pasangan lu juga sih. Ya nggak sih, maksudnya kayak yang gue tadinya independen bisa jadi manja, itu kan gara-gara treatmentnya juga yang salah. Giliran manja beneran kan ribet sendiri, kewalahan. Ya, maksud gue gini, nggak ada perubahan yang tiba-tiba, semua pasti perlahan. Kalau tiba-tiba berarti kan ada alasan tertentu gitu. Nah, kita nggak bisa memungkiri bahwa perubahan itu nggak ada gitu.
kita nggak mungkin hari ini nih dalam sebulan terakhir gue jemput misal 1 minggu 3 kali. Minggu depannya karena mager ya udah 2 kali. Minggu depannya 2 kali, sekali nggak jemput kan ya gitu kan. Berarti kan sama kayak lo tadi, lo dideketin sama cowok, nggak lo yang tiba-tiba berubah jadi manja. Iya. By time kan. Tapi ketika dia berubah jadi ke awal lagi, jadi mungkin jadi dirinya dia sendiri yang mageran buat manjain lo. Kenapa lo jadi demand? Kalau dia perubahannya itu lambat seperti dia bikin lo jadi manja? Justru bukan lambat, justru itu tuh bikin kaget, bukan masalah perubahan dia jadi mageran laginya, tapi bikin kagetnya itu loh kenapa dia jadi hilang-hilangan, gak mau jemput segala macem, lebih ke kagetnya sih. Ya itu maksudnya perlahan-lahan kan? Dia nggak yang tiba-tiba ngilang bus gitu. Iya, tapi kan kayak hari ini jadi ada, pertanyaan nggak sih? Lebih tepatnya tuh kan ketampung, jadinya kok hari ini gak mau, besok gak mau, besoknya lagi gak mau, ya kenapa gitu. Tapi kan nggak yang langsung hari ini gak mau, besok gak mau kan? Iya sih. Iya kan? Berarti kan ada proses lagi untuk merubah kamu menjadi tidak manja lagi. Iya sih ada proses, tapi balik lagi kan ada egoisme seseorang gitu loh. Kalau misalnya bisa dikomunikasikan dengan baik ya pasti bisa ngerti sih. Berarti dia nggak ada komunikasi? Lebih ke iya, dia juga nggak terbuka sama gue, nggak ngasih tahu alasannya kenapa, nggak jujur lah, malah alasan-alasan yang lain. Harusnya kalau lo mager aja. Ya kan gue bisa lebih ngerti loh, lebih make sense gitu. Oh ya lo mager, titik kan. Ya udah cari solusinya di tengah gitu. Dia pernah bilang gitu misalnya, gue mager ya gitu? Jarang sih kayaknya dia. Jarang apa nggak pernah nih? Beda nih. Jarang, ada kalanya jujur kayak mager, tapi jarang sih dia bilang mager. Reaksi lo gimana ketika dia bilang mager? Ya gue paksa dulu. Nah itu maksud gue gitu loh. Ketika kita berusaha buat ngejelasin kita pun salah. Ya nggak salah, tapi kan kita mencoba trying dulu. Siapa tahu emang jadi berubah pikiran, tapi kalau misalnya beneran mager ya gimana lagi kan pada akhirnya. Tapi lu tetap nggak setuju kan dia mager? Lu tetap maksain buat jemput lu atau ketemu lu kan? Tergantung mood. Oke. Serius, kalau emang lagi mau mengerti ya mengerti aja. Lu tanpa harus jelasin panjang lebar gue tuh magernya karena bla bla bla. Kalau guanya lagi moodnya lagi baik ya oke, nggak apa-apa, suka istirahat aja. Tapi kalau misalnya lagi bete-betean ya pasti bacot lah. Gitu. Jadi lu tuh tipe orang yang gila banget. Dalam banget. Ada takut dibaca, takut. Enggak, bos. Oke, kalau seandainya dia itu ngomong ngejelasin panjang lebar, ya misalkan kayak gini, aku ini lagi capek, lagi malas gitu, ya kamu sekali sendiri lah. Mungkin kamu bisa lebih ngerti langsung. Iyalah. Tanpa harus panjang lebar, iya. tanpa harus memaksa. Bener. Karena make sense. Kadang juga ya apalagi cewek. Cewek tuh pintu maafnya tuh terbuka lebar, dan pengertiannya pun sama gitu. Saat lo nggak banyak basa-basi ya kayaknya cewek bakal menerima aja. Tapi dibumbui sama bohong, dibumbui segala macam ya pasti cewek jadi mempertanyakan gitu. Cewek tuh baik, bisa jadi baik banget, dan bisa jadi jahat banget gitu. Jahatnya maksudnya manja, yang berlebihan. Kalau cowok gimana? Itu kan tadi cewek ya. Kalau cowok di pandangan lu tuh gimana? Pintu maafnya kecil, terus dia nggak bisa pengertian. Ini kan tadi lu bilang cewek ya. Kalau cowok gimana? Karena cowok main logika sih kalau menurut gue. Wow, cewek nggak berlogika dong? Kebanyakan. Makanya banyak cewek yang ada di hubungan toksik segala macam karena cewek tuh pakai ini, jarang pakai ini gitu. Sedangkan cowok tuh pakai ini dulu baru pakai ini. Maksudnya gue pernah di posisi itu juga, pernah ngalamin di posisi kita lagi sama-sama sayang. Salah satu dari kita ngelakuin kesalahan, gue lah gitu yang ngelakuin kesalahan. Mungkin kalau posisinya dibalik, misal cowoknya nih yang ngelakuin kesalahan, gue pasti pakai ini dulu.
apalagi masih sama-sama sayang loh, masih sama-sama sayang, pasti gue ngerasa gue masih sayang, gue pasti masih mau lanjut. Tapi kalau cowok itu dialamin gue sendiri nih, dia ngaku ke gue, aku tuh masih sayang sama kamu, tapi rasa takut aku untuk disakitin kamu lebih besar daripada rasa cintaku ke kamu, karena dia mainnya ini. Tapi main perasaan juga. Iya. Main perasaan, tapi kan dipikir sama ini. Dia terlalu overthinking. Cewek nggak overthinking berarti? Overthinking gini loh maksudnya. Sebel. Wow. Dengerin dulu makanya nih. Oke. Kayak gini nih. Kan dia bilang kan rasa takut dia lebih besar daripada rasa cinta dia. Itu kenapa bisa terjadi rasa takut itu? Ya dari sini, karena dia mikir macem-macem. Oke. Maksudnya perasaan juga bisa diolah tuh sama otak. Kalau cewek enggak? Gitu loh. Kalau cewek naik ke sini tapi turun lagi. Kalau cowok tuh stuck di sini. Ini terus yang dipikir tuh gimana terus ke depan tadi gitu. Dipikir nih overthinking, terus takut kan turun lagi jadi takut jadi rasa. Iya, tapi kan naik lagi turun lagi kayak gitu. Gimana ya ngejelasinnya? Sebel deh. Ya, intinya kayak gini. Logika cowok tuh lebih gede daripada mainin gimana ya? Cowok tuh lebih mainin logikanya daripada perasaannya. Makanya bisa bukan segampang sih, maksudnya lebih tegaan loh memutuskan ya udah gitu. Karena gue disakitin, terus juga bisa harga diri segala macam ya, menyangkut hal-hal lainnya, misal kayak gitu, harga diri gue kemana nih disakitin sama cewek, misal kayak gitu ya, maksudnya aspek-aspek lain lah gitu. Tapi dibalik itu semua ya cowok tuh banyak mikirnya, gara-gara banyak mikirnya jadi gue bisa memaafkan gitu. Kalau dari pengalaman gue sih, semuanya tuh sama-sama overthinking. Iya. Cowok cewek sama-sama overthinking. Benar. Cowok cewek sama-sama ngandelin perasaan di sebuah hubungan. Yang berbeda tuh cuman penangkapannya aja. Kayak misal gue takut, bahasa yang gue dapetin tentang takut dari kecil itu bukan gue nutup selimut, tapi gue ngomong, misalnya gitu. Sedangkan bahasa yang didapetin cewek adalah kalau gue takut gue tutup selimut terus gue tidur. Jadi kayak buat gue cowok cewek itu sama aja, bahasanya aja yang beda. Dan kadang-kadang kenapa itu bisa cewek mikir cowok itu pakai logika, cewek itu pakai perasaan, karena emang bahasanya aja nggak ketemu. Iya, paham sih, paham. Kenapa jadi paham? Iya paham dengan yang lu jelasin. Yang gue ngerti maksud lo kemana. Tapi ya tetap sih kalau menurut gue tetap benar kalau misalnya cowok tuh lebih condongnya ke logika bukan ke perasaan. Serius. Iya kita percaya memang muka gue kayak gini. Serius. Gitu, maksud gue kayak cowok tuh nih kalau diselingkuhin sama cewek kan langsung nggak terima. Karena mikir. Bukan karena egonya aja gede. Yes, plus itu. Sama emosian juga sebenarnya. Sama emosian. Iya. Kan emosian bukan logika. Iya, emosi kan perasaan. Tapi ya. Gini. Tapi maksudnya kan itu diolah sama otak juga. Oke. Ya nggak sih? Ya iya. Iya. Juga. Iya kan? Ya nggak mungkin lah kalau nggak sampai otak gitu. Iya, maksudnya banyak mikirnya juga, maksudnya kan dipertimbangkan gitu loh. Tapi kalau langsung ngebukin selingkuhan ceweknya, misalkan kamu selingkuh sama Oyon, aku cowok kamu, aku ngelihat kamu langsung, aku bisa langsung ngebukin Oyon. Iya. Jadi pakai logika nggak itu? Kalau itu pakai itu pakai perasaan sih dan ego. Lebih ke apa yang kamu alamin,
waktu itu kemudian kamu punya asumsi dan kesimpulan bahwa cowok itu seperti itu lah ya. Iya sih, iyalah. Lebih dari pengalaman pribadi lah ya. Iya, ya gitulah. Mohon maaf ya kalau misalnya Kenapa jadi mohon maaf? setuju dengan pendapat saya, itu kan kayak saya aja sih mengalami. Enggak, kita mah diskusi aja, maksudnya ketika lo punya pemikiran tertentu ya kita juga bakal nerima pemikiran itu gitu. Ya karena sejatinya nggak ada yang benar nggak sih? Kebenaran relatif, Iya, bukan nggak ada yang benar. Iya, Kalau nggak ada itu, yang ya, benar, salah. Iya, Makanya, salah semua dong. iya maksudnya relatif guys, bukan gak ada yang benar. Sebenarnya mencoba dengan adanya ngobrol kayak gini kan mencoba saling mengerti juga gitu. Perspektif cewek seperti apa, Iya. cowok seperti apa dalam menjalin hubungan gitu. Benar. Lebih ke seperti itu. Tapi takut deh nanti, iya gue cewek tapi nggak kayak gitu, ntar kayak Ya gitu. nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak kayak gitu ya udah. Ngomong di komen, Iya, baku ngomong. hantam kalian di komen. Ayo serang saya. Follow dulu tapi Iya, sebelum follow nyerang. Follow apa subscribe? Oh iya Ya subscribe. follow Krisandra. Follow Iya. Krisan. Oh. Nanti Instagramnya ada di Di sulit. di mana ya? Ya nah. Nah ini terakhir ya. Hmm. Dengan semua obrolan kita tadi, kayak dalam banget padahal sampah. Aduh. Lu punya tips nggak sih buat orang supaya ngedeketin tuh nggak palsu gitu? Atau seandainya kamu pengen deketin cowok gimana? Kalau seandainya kamu jadi cowok terus senang sama cewek, Senang sama cowok lu. itu harus bagaimana? Supaya bisa menjalin hubungan dengan ceweknya. Ya paling gampang gini, lu posisikan cowok tapi mau ngedeketin diri lu sendiri. Nah, itu gampang kan? Iya. Gampang. Gimana tuh? Gampangnya kayak gitu ya. Hmm. Kalau bagi gue sih, jadilah pribadi yang menarik. Terus juga lo tetap harus mencoba sih. Lo harus mengenali dulu siapa sih yang mau lo gebet ini, misal. Kayak apa sih yang dia mau, apa sih yang dia suka, segala macem. Sekiranya lo memang bisa berubah untuk hal itu ya do it gitu. Cuman kalau misalnya lo ngerasa lo terlalu mageran untuk memperjuangkan itu semua, ya lo harus terima nanti lo punya pasangan yang ya udah seadanya aja nggak sih? Gitu. Maksud gue seadanya tuh ya yang emang mau nerima lo apa adanya gitu. Dan itu pasti sulit dong kalau menurut gue. Karena semua itu perlu usaha. Oke. Usaha ya. Iya. Kalau gue simpulin boleh nggak usaha dan jadi diri lu sendiri aja? Iya. Gitu. Iya, tetap harus jadi diri sendiri, tapi harus mau usaha juga maksud gue. Iya. Nggak mesti berubah lah ya. Atau kalau mau berubah ya berubah gitu. Ya kalau lo mau dan lo bisa, karena berubah nggak gampang. Gampang kalau ada orang ketiga. Dadah. Emang iya ya, berubah bisa gara-gara orang ketiga? Wah, ya, Oh iya sih, bener. Oh iya ya. Boleh juga penutupannya. Oke.